Mendengar kata-kata itu, tubuh Arya Smith gemetar ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kedua putrinya ternyata masih hidup. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka berdua telah diselamatkan oleh Andi Rewa. Dengan demikian, kalau Andi benar-benar memintanya untuk mengorbankan nyawanya sebagai gantinya, apa yang harus dia lakukan? Dia memang merasa bersalah kepada kedua putrinya dan benar-benar berharap mereka bisa selamat. Namun dia juga manusia. Dia belum puas hidup. Dia tidak ingin mati. Memikirkan hal itu, tubuhnya kembali bergetar hebat. Lalu dia berkata dengan suara serak, "Andi, aku bersumpah demi langit, aku benar-benar tidak membunuh orang tuamu. Aku sama sekali tidak terlibat dalam kematian mereka." Setelah berkata demikian, dia buru-buru menambahkan, "Aku akan jujur. Sepanjang hidupku dalam segala hal, aku selalu berada di bawah bayang-bayang ayahmu. Dia adalah sosok yang diakui sebagai bakat luar biasa. Bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh negeri ini. Dia tampan, berbakat, dan karismatik." Saat mengatakan itu, ekspresi Arya Smith menjadi suram. Dia menghela nafas dan melanjutkan, "Lalu, bagaimana denganku? Aku ini apa? Aku hanyalah putra sulung keluarga Smith. Dalam segala hal aku tidak pernah bisa menandingi ayahmu. Bahkan wanita yang paling aku cintai selalu mencintainya. Meski dia sudah tiada, aku tetap hidup di bawah bayang-bayangnya. Bayangan itu membayangi aku hingga saat ini, sampai sekarang." Di sampingnya, Hana mendengar kata-kata itu dan ekspresinya langsung menunjukkan rasa bersalah. Arya Smith menangis terseduh-seduh dan melanjutkan, "Selama bertahun-tahun, meskipun aku tidak pernah mengakui keunggulan Sandi Rewa di depan orang lain, tapi di dalam hatiku, aku sangat menyadarinya. Aku tahu bahwa aku, Arya Smith, kalau dibandingkan dengannya, maka perbedaannya seperti langit dan bumi. Dengan kemampuanku, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Saat dia masih hidup, memang benar aku sangat membencinya. Tapi coba pikirkan, kalau aku bisa membunuhnya, kenapa aku tidak melakukannya saat dia sedang bersinar terang? Kenapa aku tidak membunuhnya ketika dia berada di puncak kejayaannya? Kenapa aku harus menunggu sampai dia pensiun baru aku mengambil tindakan?" Andi Rewa melihat emosi Arya Smith yang begitu meledak-ledak, seolah-olah sedang mencurahkan isi hati dan melampiaskan dendam yang terpendam. Di dalam hati, Andi Rewa pun mulai menyadari bahwa kemungkinan besar Arya Smith memang bukan dalang di balik kematian orang tuanya. Bukan hanya dari ekspresi dan sikapnya, tetapi juga karena perkataannya memang masuk akal. Andi Rewa berpikir di dalam hati, "Dia pasti sangat membenci ayahku. Jadi kalau dia memang memiliki kemampuan, seharusnya dia sudah bertindak saat ayahku sedang berada di puncak kejayaan dan menutup semua peluang ayahku. Tidak masuk akal kalau dia baru bertindak setelah ayahku pensiun. Itu tidak logis. Selain itu, semua orang mengatakan kalau ayahku adalah bakat yang luar biasa. Sementara Arya Smith bahkan tidak bisa menyentuh level itu. Kalau ayahku benar-benar mati di tangan orang seperti dia, itu justru akan menjadi penghinaan besar bagi ayahku." Namun, meskipun Andi Rewa sudah menyimpulkan kalau Arya Smith bukanlah pembunuh orang tuanya, dia tetap tidak berniat membiarkan Arya Smith lolos. Bukan karena alasan lain, tetapi hanya karena 4 kata ini, aliansi anti keluarga Rewa. 4 kata itu, meskipun tidak secara langsung menyebabkan kematian orang tuanya, tetapi tetap saja merupakan penghinaan besar terhadap mereka.
Arya Smith telah bertahun-tahun menjadi musuh ayahnya dan itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Jadi, hanya karena 4 kata itu saja, Arya Smith harus membayar harga yang setimpal. Oleh karena itu, Andi Rewa berkata dengan suara dingin, "Apakah kematian orang tuaku ada hubungannya denganmu atau tidak? Hal itu tidak lagi penting. Karena seperti yang kau katakan sendiri, nyawamu bukan untuk menebus kematian orang tuaku, melainkan untuk ditukar dengan kedua putrimu. Meskipun kematian orang tuaku tidak ada hubungannya denganmu, sekarang Ziva dan Riani sudah berdiri di sini dengan selamat. Itu artinya kau harus mati." Mendengar kata-kata ini, wajah Arya Smith langsung menjadi pucat seperti mayat. Dia tahu kalau apa yang dikatakan oleh Andi itu benar. Tadi dia sudah berjanji untuk menukar nyawanya dengan nyawa kedua putrinya. Dia sudah membuat kedua putrinya merasa sangat kecewa padanya. Jadi, dia bisa membuat mereka semakin kecewa lagi sekarang. Namun, saat berpikir sampai di situ, hati Arya Smith semakin tersiksa dan bimbang. Dia tidak ingin mati, sama sekali tidak ingin mati. Di satu sisi, dia tidak ingin kedua putrinya semakin kecewa padanya. Namun di sisi lain, dia juga tidak ingin benar-benar kehilangan nyawa. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Andi Rewa melihat Arya Smith menundukkan kepala dan terdiam. Wajahnya pun langsung dipenuhi ejekan, lalu dia bertanya dengan nada mengejek, "Kenapa? Sekarang kau ingin menarik kembali kata-katamu?" Arya Smith buru-buru menjawab, Aku tidak..." Andi bertanya lagi, "Lalu bagaimana kau ingin mati? Apakah kau akan melakukannya sendiri atau aku yang harus membantumu?" Arya Smith langsung terdiam. Tubuhnya bergetar hebat, seolah kehilangan semua kekuatannya. Saat ini, Arya Smith tidak tahu harus berkata apa. Kalau dia mengatakan dirinya akan mati, kemungkinan besar Andi Rewa akan memaksanya untuk bunuh diri. Kalau dia meminta bantuan Andi, mungkin Andi akan langsung menembaknya. Namun, kedua putrinya ada di sini. Haruskah dia memohon belas kasihan kepada Andi Rewa? Bukankah itu sama saja dengan mengingkari janjinya lagi dan sekali lagi mengabaikan kedua putrinya? Kecemasan yang luar biasa dan ketakutan akan kematian membuat Arya Smith seakan lumpuh. Dia jatuh terduduk di tanah di lantai. Dia hanya bisa menangis dengan tangisan tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat keadaan ayahnya, Ziva merasa sedikit meremehkannya, tetapi di sisi lain dia juga merasa tidak tega. Sebenarnya dia tidak takut kalau ayahnya mengingkari janjinya. Bagaimanapun juga dia sudah sangat kecewa pada ayahnya. Jadi dia tidak perlu memaksa ayahnya mati hanya demi menebus kesalahannya. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya jatuh berlutut di depan Andi dan dengan suara tersedak berkata, "Tuan Andi, aku dengan rendah hati memohon kepadamu, tolong ampuni ayahku." Riani pun memiliki pemikiran yang sama dengan Ziva. Dia memang benar-benar kecewa, namun hubungan darah tetap ada. Pria yang kini tergeletak lemas di lantai ini tetaplah ayahnya. Meskipun pria ini pengecut dan sangat tamak akan uang, pria ini tetaplah ayahnya. Arya Smith tidak pernah secara langsung menyakiti dirinya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa mengharapkan kematian ayahnya sendiri? Dengan pemikiran itu, dia juga segera berlutut dan memohon, "Tuan Andi, aku mohon, berbelas kasihlah." Ekspresi Hana menjadi rumit. Akhirnya dia pun berlutut dengan satu lutut menyentuh lantai dan berkata dengan penuh ketulusan, "Tuan Andi, selama bertahun-tahun, meskipun aku adalah istri Arya Smith,
hatiku selalu berpaling kepada orang lain. Aku memang memiliki banyak kesalahan. Dia memang bersalah dalam banyak hal, tetapi kesalahannya tidak seberat hukuman mati. Aku mohon, berikan dia satu kesempatan untuk hidup." Arya Smith benar-benar tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua putrinya, bahkan istrinya yang selama ini bersikeras ingin menceraikannya, akan berlutut dan memohon kepada Andi agar mengampuninya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang mendalam. Dia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh di lantai. Dia benar-benar ingin hidup, tetapi dia tidak berani menatap istri dan putrinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu keputusan Andi Rewa. Saat ini, Andi juga merasa ragu. Dia ragu apakah dia harus membunuh Arya Smith atau tidak. Kalau dia membunuhnya, keluarga Smith masih memiliki anak-anak lain. Keluarga Smith memiliki 5 putra, yang sulung dan kedua sudah tiada, tetapi masih ada ketiga, keempat, dan kelima. Tapi kalau dia tidak membunuh Arya Smith, bagaimana mungkin dia bisa menelan amarah terkait aliansi anti keluarga Rewa begitu saja? Saat ini Andi Rewa melirik Siva lalu tiba-tiba berkata, "Siva, kalau kau ingin aku mengampuni nyawanya, kau harus menyetujui 2 syarat dariku." Tanpa ragu Siva langsung berkata, "Silakan katakan, Tuan." Andi Rewa berkata dengan suara tegas, "Syarat pertama, dengan cara apapun, kau harus mewarisi keluarga Smith dalam waktu 3 tahun. Mendengar itu, Siva terkejut bukan main. Dia tidak pernah berpikir untuk mewarisi keluarga Smith. Terlebih lagi meskipun dia menginginkannya, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan. Jangankan dia yang seorang wanita, bahkan ayahnya yang merupakan putra sulung pun selama bertahun-tahun tidak berhasil mewarisi keluarga Smith. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai tujuan itu hanya dalam waktu 3 tahun? Namun, begitu dia menyadari bahwa ini menyangkut hidup dan mati ayahnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyetujuinya terlebih dahulu demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Tanpa berpikir panjang dia berkata, "Baik, aku setuju. Lalu, apa syarat kedua?" Andi Rewa berkata dengan dingin, "Syarat kedua, pada hari kau berhasil mewarisi keluarga Smith, kau harus menyerahkan Chandra Smith si tua bangka itu ke tanganku. Sebelum kau menyerahkan si tua bangka itu kepadaku, nyawa Arya Smith akan tetap berada di tanganku. Begitu kau menyerahkan Chandra Smith kepadaku, aku akan mengembalikan Arya Smith kepadamu." Saat mendengar kalau Andi Rewa akan menahannya selama 3 tahun dan hanya bisa ditukar dengan ayahnya agar bisa bebas, Arya Smith langsung panik dan ketakutan. Namun ketika dia hendak berbicara, Siva yang berada di sampingnya sudah lebih dulu bertanya, "Kau menargetkan ayahku karena aliansi anti keluarga Rewa di masa lalu. Tapi kenapa kau juga menargetkan kakekku?" Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Aku menargetkan kakekmu karena 3 alasan. Pertama, dengan melihat otoritas absolut kakekmu di keluarga Smith, maka meskipun pada saat itu ayahmu yang menjadi pemimpin aliansi anti keluarga Rewa, tapi dalang sebenarnya di balik layar pasti kakekmu." Arya Smith yang mendengar ini langsung mengangguk berulang kali dengan air mata mengalir di wajahnya. Kata-kata Andi Rewa ini benar-benar menyentuh hatinya. Di keluarga Smith, segala sesuatu harus mendapatkan persetujuan dari Chandra Smith sebelum bisa dilakukan. Tidak ada yang berani mengambil keputusan sendiri. Jadi, meskipun aliansi anti keluarga Rewa terlihat seolah-olah dipimpin oleh Arya Smith, tapi pada dasarnya semuanya diatur oleh Chandra Smith dari belakang layar.
Saat ini, Andi Rewa menoleh ke arah Riani dan melanjutkan, "Kedua, aku tidak suka cara kakekmu bertindak. Orang tua itu terlalu kejam. Orang sering berkata, kalau harimau pun tidak akan memangsa anaknya sendiri. Tapi kakekmu yang keji itu sama sekali tidak peduli. Baik itu cucu kandungnya, menantu perempuan, bahkan anak kandungnya sendiri. Semuanya bisa dia korbankan kapan saja demi kepentingannya sendiri. Orang seperti itu tidak pantas terus mengendalikan keluarga Smith. Kalau dia masih berkuasa, entah berapa banyak orang yang akan menjadi korbannya." Setelah mengatakan itu, Andi Rewa menatap Arya Smith dan berkata dengan dingin, "Tentu saja ayahmu juga bukan orang baik. Kudengar dialah yang memberi perintah untuk membantai seluruh keluarga Akihiko." Arya Smith menundukkan kepalanya tanpa berani berkata-kata, tetapi tubuhnya gemetar karena ketegangan. Ziva juga merasa malu. Keputusan ayahnya saat itu benar-benar membuatnya terkejut untuk waktu yang lama. Meskipun dalam beberapa hal, dia bisa memahami kalau ayahnya ingin membalas dendam untuk dirinya dan kakaknya, tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau ayahnya akan memberikan perintah yang begitu kejam kepada Riani. Sementara itu, Riani juga merasa sangat malu. Bagaimanapun juga, perintah untuk membantai seluruh keluarga Akihiko adalah sesuatu yang dia laksanakan sendiri. Andi Rewa kemudian melanjutkan, "Ketiga, kalau kau tidak menyerahkan kakekmu kepadaku, bagaimana mungkin kau bisa dengan tenang duduk di posisi kepala keluarga? Selama dia masih ada, dia pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Orang itu, bahkan hingga kematiannya, tidak akan pernah menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain." Ziva tercengang saat mendengar ini. Dia mengerti kalau Andi Rewa menginginkan kakeknya sebenarnya demi masa depan dan keamanannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dan berkata, "Baik, aku setuju." Mendengar kata-kata ini, Arya Smith segera bertanya dengan cemas, "Andi, sebelum Ziva menyerahkan ayahku kepadamu, bagaimana kau akan memperlakukanku?" Andi Rewa dengan tenang menjawab, "Aku sudah memikirkannya. Kebetulan kemarin aku baru saja bertemu dengan seorang teman baru. Tempatnya cukup bagus. Aku akan mengirimmu ke sana untuk merasakan kehidupan yang berbeda." Arya Smith segera memohon, "Andi, aku mohon belas kasihanmu. Jangan, tolong jangan. Tolong jangan kirim aku ke peternakan hewan, tambang batu bara gelap, atau ke Gunung Bawakaraeng." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku berencana mengirimmu ke luar negeri untuk berlibur dan menikmati suasana negara asing." Arya Smith langsung merasa tidak enak dan bertanya, "Bolehkah aku tahu negara mana yang kau pilihkan untukku?" Ziva, Riani, dan Hana juga menatap Andi Rewa dengan cemas. Semua orang takut kalau Andi akan mengirim Arya Smith ke salah satu negara dunia ketiga di Afrika. Kalau sampai dikirim ke tempat seperti Kongo, Zimbabwe, atau Liberia, negara termiskin di dunia, maka itu benar-benar akan menjadi penderitaan yang tiada akhir. Memikirkan hal ini, Arya Smith tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon, "Andi, aku mohon. Jangan kirim aku ke Afrika. Aku sudah tua. Aku tidak akan tahan dengan siksaan seperti itu." Andi Rewa mendengar ini dan tertawa. "Tuan Arya Smith, kau terlalu overthinking. Aku tidak punya koneksi di Afrika. Jadi meskipun aku ingin mengirimmu ke sana, aku tidak punya tempat yang cocok." Akhirnya Arya Smith bisa sedikit bernapas lega. Menurutnya, selama tidak dikirim ke Afrika, semuanya masih bisa diterima. Bahkan, kalaupun harus pergi ke Myanmar atau Kamboja, kondisi di sana lebih baik dan lebih aman dibandingkan Afrika.
Jadi dia buru-buru bertanya, "Andi, kemana sebenarnya kau ingin mengirimku?" Andi Rewa tersenyum tipis dan dengan santai mengucapkan satu kata, "Suriah." Begitu mendengar kata itu, kepala Arya Smith langsung terasa berdengung, seolah ada kekuatan besar yang menghantamnya. Dalam kepanikan dia berpikir di dalam hatinya, "Suriah, bukankah di sana sedang terjadi perang? Apakah aku akan aman kalau pergi ke tempat seperti itu?" Ziva pun langsung berkata dengan cemas, "Tuan Andi, situasi di Suriah sangat tidak stabil. Selain ada pemberontak dan kelompok bersenjata lainnya, Amerika juga sering melakukan aksi militer di sana. Itu terlalu berbahaya. Bisakah kita memilih tempat lain?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya. Tidak ada pilihan lain. Ayahmu harus pergi ke Suriah. Melihat Arya Smith yang semakin panik, Riani mencoba menenangkannya. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun situasi di Suriah cukup kacau, tapi ibu kota Damaskus masih cukup aman. Pemberontak dan kelompok bersenjata lainnya belum menyerang ke sana." Kemudian dia menambahkan, "Damaskus adalah kota bersejarah dengan tingkat modernisasi yang cukup baik. Lagi pula, PDB per kapita Suriah juga tidak terlalu rendah." Mendengar ini, Arya Smith merasa sedikit lega. Meskipun dia belum pernah ke Damaskus, tapi dari yang dia dengar, kota itu sepertinya tidak terlalu buruk. Diam-diam dia mulai berpikir, memang Suriah selalu dilanda perang, tapi negara itu juga tidak terlalu miskin. Lagi pula masih termasuk negara berpenghasilan menengah. Kalau aku bisa tinggal di ibu kota Damaskus, aku masih bisa menikmati pengalaman budaya asing. Lagi pula, kalau Ziva benar-benar menjadi kepala keluarga Smith, aku bisa kembali sebagai ayah dari kepala keluarga Smith dan melanjutkan hidup dengan penuh kehormatan. Memikirkan hal ini, hatinya sedikit tenang. Lalu dia segera menatap Andi dan berkata, "Kalau itu keputusanmu, maka aku tidak keberatan." Andi Rewa menatap Arya Smith dengan ekspresi tertarik dan berkata, "Oh iya, aku hampir lupa memberitahumu. Temanku di Suriah adalah pemimpin salah satu kelompok bersenjata pemberontak. Beberapa hari yang lalu, mereka baru saja bertempur dengan tentara pemerintah dan menang. Dia memang cukup berbakat." Andi Rewa melanjutkan, "Selain itu, dia juga pernah belajar di Indonesia selama bertahun-tahun. Jadi bahasa Indonesianya sangat lancar. Saat kau sampai di sana, kau bisa berkomunikasi dengannya dengan mudah." Kemudian dia menambahkan, "Tapi setibanya di Suriah, kau harus sangat berhati-hati. Kalau perang pecah, lindungi dirimu baik-baik. Peluru dan meriam tidak mengenal siapapun. Jangan sampai kau terkena tembakan secara tidak sengaja." Begitu mendengar ini, Arya Smith langsung panik dan berteriak, "Apa? Pemberontak? Kenapa kau mengirimku ke kelompok bersenjata pemberontak?" Andi Rewa tersenyum. "Bukankah tadi sudah kukatakan, aku hanya ingin memberimu pengalaman hidup yang berbeda. Kau sudah hidup dengan kemewahan selama bertahun-tahun. Bukankah sekarang saatnya kau mencoba cara hidup yang berbeda?" Arya Smith semakin gelisah. "Tapi bagaimana kalau temanmu kalah perang? Bagaimana denganku? Bisa-bisa aku mati di sana." Andi Rewa berpikir sejenak dan berkata, Ada benarnya juga. Oh iya, apakah kau punya aset dalam bentuk dolar yang bisa langsung digunakan di luar negeri?" Arya Smith memikirkan hal ini dan berkata, "Sebagian besar aset keluarga Smith ada di tangan ayahku, tapi aku masih bisa mengakses beberapa puluh juta dolar tanpa ketahuan olehnya." Andi Rewa segera tersenyum dan berkata, "Bagus. Begitu kau sampai di Suriah, segera kirimkan uang itu kepada temanku. Anggap saja sebagai donasi untuk mendukung perjuangan revolusi mereka." Andi Rewa baru saja kembali dari sana.
Jadi dia sangat memahami situasi Hamid saat ini. Hamid jelas sangat kekurangan uang. Pasukannya yang berjumlah 2.000 orang, semuanya hanya tahu cara menghasilkan dan menghabiskan uang dengan cepat. Mereka sangat minim dalam pemahaman menghasilkan uang. Helikopter dan kendaraan lapis baja yang mereka miliki adalah mesin pembakar uang. Dengan begitu banyak personel dan perlengkapan kebutuhan makan, minum, serta perawatan peralatan, semuanya membutuhkan biaya besar. Selain itu, kelompok pemberontak seperti Hamid biasanya hanya menguasai daerah-daerah terpencil dan pegunungan yang sulit untuk mencari sumber pendapatan. Satu-satunya cara mereka mendapatkan uang adalah dengan merebut kota atau mengandalkan dukungan keuangan dari luar negeri. Sebenarnya, Andi Rewa juga memiliki banyak uang cadangan. Kalau dia mengeluarkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta untuk mendukung Hamid, itu bukan masalah besar. Kalau suatu hari nanti Hamid berhasil dalam revolusinya dan memperoleh kekuasaan, mungkin investasi kecil ini akan memberikan imbalan besar. Namun, Andi Rewa tetap berhati-hati. Apa yang dilakukan Hamid adalah urusan dalam negeri Suriah. Biasanya, negara-negara besar pun enggan terlibat, apalagi individu seperti dirinya. Kalau dia secara langsung memberikan dana kepada Hamid, transaksi tersebut bisa dilacak. Kalau di masa depan ada pihak yang menggunakan ini untuk menuduhnya ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, itu bisa menimbulkan masalah. Kebetulan Arya Smith datang sendiri. Jadi Andi memutuskan untuk menggunakan Arya Smith sebagai perantara guna membantu Hamid. Andi akan mengirim Arya Smith ke Suriah, meminta Hamid memberinya pekerjaan, mengawasinya 24 jam sehari, dan memastikan dia tetap di sana. Sementara itu, Arya Smith juga akan membawa dana sekitar 50 juta dolar untuk Hamid. Sebagai bentuk investasi Andi Rewa dalam perjuangan revolusioner Hamid, kalau di masa depan keluarga Smith mengalami masalah karena memiliki transaksi keuangan dengan Hamid, itu bukan urusan Andi. Jadi, Andi Rewa langsung berkata kepada Arya Smith, "Aku beri kau waktu 2 jam untuk mengumpulkan dana. Siapkan minimal 50 juta dolar. Aku akan mengatur pesawat untuk mengantarmu ke Suriah. Sebelum kau tiba di sana, uang itu harus sudah ditransfer ke rekening temanku. Kalau tidak, maka begitu kau sampai di Suriah, aku akan memastikan mereka mengikatmu ke kendaraan lapis baja selama 24 jam sehari." Ekspresi kedua gadis dari keluarga Smith tampak sangat canggung. Sepertinya Andi Rewa sama sekali tidak peduli apakah mereka akan marah atau kecewa mendengar bagaimana dia memperlakukan Arya Smith. Mendengar itu, Arya Smith langsung ketakutan dan berkeringat dingin lalu berkata, Aku bisa memberikan uang itu, tapi bisakah aku tidak dikirim ke garis depan?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan memperkenalkan beberapa paket liburan ke Suriah untukmu, lengkap dengan harga dan fasilitasnya." Arya Smith langsung kebingungan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan Andi. Saat dia masih merasa bingung dan cemas, Andi Rewa mulai menjelaskan. Pertama-tama, ada paket dasar. Biayanya adalah 50 juta dolar. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Namun, dengan paket 50 juta dolar ini, kau hanya akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal standar di sana. Sebagian besar makananmu akan berupa mie atau roti, dan kalau beruntung, mungkin kau bisa makan daging sekali dalam 2 atau 3 hari. Untuk tempat tinggal, kau hanya akan mendapat rumah tanah biasa. Tapi sayangnya, paket dasar ini tidak mencakup kamar pribadi, jadi kau hanya bisa tidur di kandang sapi. Mendengar ini,
Arya Smith hampir pingsan. Dia bergumam di dalam hatinya, Andi ini benar-benar kejam. 50 juta dolar tapi bahkan tidak bisa makan daging setiap hari. Yang lebih gila lagi, aku bahkan tidak bisa tinggal di rumah tanah biasa dan hanya bisa tidur di kandang sapi. Ini benar-benar menyiksa. Andi Rewa melanjutkan, kalau kau menambah 10 juta dolar lagi, maka kau bisa mengupgrade ke paket 60 juta dolar. Dengan paket ini, kau bisa makan daging setiap hari dan untuk akomodasi, kau akan mendapatkan kamar bawah tanah tanpa jendela. Mata Arya Smith hampir melompat keluar dari rongganya. Di dalam hati dia mengutuk dengan penuh kemarahan. Manusia ini benar-benar kejam. 60 juta dolar hanya untuk makan daging sehari. Dan itu pun hanya sekali sehari. Dan tinggal di ruang bawah tanah. Dan itu pun tanpa jendela. Apakah ini masih bisa disebut hidup? Memikirkan itu dia terisak dan berkata, Itu terlalu buruk. Bisakah aku mendapatkan paket yang lebih baik? Andi Rewa menghela napas dan berkata dengan nada tanpa daya, Baiklah, kau bilang hanya bisa mendapatkan beberapa puluh juta dolar. Dengan uang sesedikit itu, hanya paket ini yang bisa kau nikmati. Arya Smith buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, selama aku bisa mendapatkan perlakuan yang lebih baik, uang bukan masalah. Saat ini Arya Smith sudah sepenuhnya memahami situasinya. Dia berpikir di dalam hati, sebelumnya aku tidak berani menyentuh dana besar keluarga Smith tanpa izin dari ayah. Itu karena ayah secara rutin mengaudit keuangan keluarga. Jadi kalau aku menyalahgunakan dana keluarga, aku pasti akan ketahuan dan mendapat masalah. Namun, keputusan Andi untuk mengirimku ke Suriah sudah final. Orang ini sama sekali tidak akan mengubah keputusannya. Karena aku harus pergi, maka Ziva pasti akan berusaha mewarisi keluarga Smith. Kalau Ziva tidak bisa menjadi kepala keluarga Smith, maka aku tidak akan bisa kembali. Kalau aku tidak bisa kembali, kenapa aku harus takut ayah akan menemukanku dan meminta pertanggungjawabanku? Sebaliknya, kalau Ziva berhasil menjadi kepala keluarga Smith, maka aku tidak perlu khawatir lagi. Bahkan kalaupun aku kembali, ayah pasti masih berada di bawah kendali Andi Rewa. Dengan kata lain, bahkan kalaupun ayahku tidak berada di tangan Andi, ketika putriku sudah menjadi kepala keluarga Smith, apakah masih ada kesempatan bagi ayah untuk mencari masalah denganku? Setelah memikirkan semuanya, dia segera berkata kepada Andi, Andi, langsung saja katakan kepadaku, apa paket terbaik dan berapa harganya? Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Lagi pula aku tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Jadi aku tidak perlu khawatir kalau ayahku menemukan bahwa aku sudah menggelapkan dana keluarga. Andi Rewa tersenyum dan berkata, seandainya kau berbicara seperti ini sejak awal, aku pasti sudah memperkenalkan paket mewahnya. Setelah itu, dia langsung menjelaskan, paket mewah ini biayanya 10 miliar. Dengan paket ini, kau bisa menikmati makanan dengan daging dan anggur setiap hari, serta mendapatkan sebuah halaman pribadi lengkap dengan toilet kering yang terpisah, sehingga privasimu tetap terjaga. Ini adalah layanan dengan standar tertinggi di daerah itu. Bagaimana Tuan Arya Smith? Apakah kau tertarik dengan paket ini? Saat mendengar kalau dia bisa makan dengan baik dan memiliki tempat tinggal sendiri, Arya Smith merasa bahwa ini jauh lebih baik daripada harus tinggal di kandang sapi atau ruang bawah tanah. Dengan berat hati dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku pilih paket ini. Andi Rewa tersenyum kecil dan berkata, kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan menelpon temanku. Setelah itu dia segera menghubungi Hamid.
Begitu menerima telepon dari Andi Rewa, Hamid terdengar sangat senang dan langsung bertanya, "Saudaraku, kau pasti sudah kembali ke Indonesia, bukan?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Iya, aku sudah kembali." Hamid menghela napas dengan sedikit penyesalan. Aku benar-benar menyesal karena kita tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama saat kau datang. Aku belum sempat berterima kasih dengan baik." Andi Rewa tertawa. "Itu bukan masalah besar. Kau tidak perlu terlalu sungkan." Hamid bertanya dengan penuh antusias, "Kapan kau akan ada waktu untuk datang lagi?" Di dalam hati, Andi Rewa berpikir, siapa yang mau pergi ke tempat terpencil seperti itu lagi? Namun di mulutnya dia tetap bersikap sopan dan berkata, "Tenang saja, Saudara Hamid. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan datang lagi." Kemudian, Andi Rewa melanjutkan, "Oh iya, aku menelpon karena ada sesuatu yang ingin kuminta bantuan darimu." Hamid segera berkata tanpa ragu, "Apapun permintaanmu, langsung saja katakan." Andi Rewa tertawa, "Begini, aku ingin mengirim seorang teman ke tempatmu agar dia bisa merasakan pengalaman hidup di sana. Setelah dia sampai, tolong jaga dia dengan ketat dan pastikan dia tidak bisa melarikan diri." Hamid adalah orang yang cerdas. Dia langsung mengerti maksud Andi dan berkata dengan sigap, "Jangan khawatir, semua pasukanku bersenjata lengkap, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa kabur. Kau bisa mengirimnya kapan saja." Andi Rewa tertawa, "Bagus sekali. Karena merepotkanmu, aku merasa tidak enak hati. Nanti berikan aku nomor rekeningmu. Aku akan mengirimkan sedikit uang sebagai tanda terima kasih." Begitu mendengar kalau Andi ingin mengirimkan uang kepadanya, Hamid langsung merasa canggung dan berkata dengan gugup, Saudaraku, itu tidak pantas. Kau sudah menyembuhkan kakiku. Itu sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku masih menerima uang darimu?" Andi Rewa tertawa dan berkata, "Bukankah kau sedang kekurangan uang? Memberi makan pasukan, membeli senjata dan amunisi, semuanya butuh biaya. Aku hanya membantu sebisaku. Jadi, kau tidak perlu terlalu sungkan denganku." Hamid masih ingin menolak, tetapi Andi langsung menegaskan dengan nada serius, "Saudara Hamid, kalau kau tidak menerima uang ini berarti kau tidak menganggapku sebagai saudara. Kalau begitu, kita tidak perlu berhubungan lagi ke depannya." Begitu mendengar ini, Hamid tanpa ragu segera berkata, Saudaraku, kalau begitu, aku dengan hormat akan menerimanya. Setelah temanmu tiba, aku pasti akan menyambutnya dengan sebaik mungkin." Di sisi lain, Arya Smith yang mendengarkan percakapan itu merasa sangat frustrasi dan berkata di dalam hatinya, "Andi ini benar-benar kurang ajar. Dia menggunakan uangku untuk membeli hubungan baik dengan orang lain. 10 miliar. Meskipun bagi keluarga Smith itu bukan jumlah yang besar, tetap saja itu bukan uang yang sedikit. Aku sudah mengeluarkan 10 miliar tapi tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun." Selain merasa frustrasi, Arya Smith juga tidak bisa menahan diri untuk mengagumi cara kerja Andi. Dia berpikir, Andi ini memang mirip dengan ayahnya Sandi dalam hal penampilan, tetapi dalam hal gaya bertindak, mereka benar-benar berbeda. Sandi adalah pria yang jujur dan bermartabat. Bahkan kalau ada orang yang mencoba menjebaknya dari belakang, dia tidak akan pernah menggunakan cara licik untuk membalas. Dia selalu bertindak secara terbuka dan tanpa penyesalan. Tapi Andi, orang ini benar-benar tidak bisa ditebak. Dia selalu menggunakan cara yang unik dan sama sekali tidak mengikuti aturan umum. Kalau dia seperti keluarga Smith yang secara terang-terangan mengambil nyawa orang lain, meskipun kejam, setidaknya itu adalah cara yang langsung dan jelas. Namun dia tidak seperti itu. Dia lebih suka mengirim orang ke kandang hewan.
tambang batu bara gelap, gunung bawah karaeng, atau bahkan Suriah. Metode seperti ini hampir tidak pernah terdengar di kalangan elit Jakarta. Tapi untungnya, bocah ini punya cara-cara yang aneh seperti ini. Kalau tidak, dia mungkin sudah menembakku mati dengan satu peluru. Kalau itu terjadi, maka semuanya akan benar-benar berakhir bagiku. Memikirkan hal ini, dia sedikit merasa terhibur. Di sisi lain, Siva dan Riani saling berpandangan. Meskipun mereka merasa tidak tega melihat ayah mereka dikirim ke Suriah, tapi mereka juga menyadari bahwa ini adalah bentuk belas kasihan dari Andi Rewa. Saat ini, Andi Rewa menoleh ke arah Hana dan dengan penuh hormat bertanya, "Bibi Hana, apakah Bibi puas dengan pengaturan ini?" Andi Rewa bertanya kepada Hana karena dia tahu bahwa wanita ini telah mencintai ayahnya selama bertahun-tahun dan hidupnya tidak terlalu bahagia karena perasaan itu. Oleh karena itu, dia memiliki sedikit simpati terhadap Hana. Selain itu, Hana adalah teman lama ayahnya dan merupakan seniornya. Jadi, sudah sewajarnya dia bersikap lebih hormat. Hana buru-buru berkata, "Karena Tuan Andi sudah membuat keputusan, tentu aku tidak memiliki keberatan apapun." Andi Rewa dengan serius berkata, "Bibi Hana, Bibi adalah teman lama ayahku, jadi Bibi tidak perlu memanggilku seperti itu. Panggil saja aku Andi." Hana tersenyum dengan penuh rasa terima kasih dan mengangguk. Andi Rewa kemudian melanjutkan, "Mengenai masalah perceraian yang Bibi sebutkan, kuharap Bibi tidak terburu-buru. Pada bulan April, saat upacara leluhur keluarga Rewa diadakan, aku berjanji akan kembali untuk menghadirinya. Saat itu aku juga akan membawa Tuan Arya Smith dari Suriah ke sana, agar dia bisa bersujud dan meminta maaf di depan makam orang tuaku. Aku juga akan menyiapkan dokumen perceraian terlebih dahulu dan memaksanya untuk menandatangani secara langsung, lalu mengirimnya kembali ke Suriah." Mendengar ini, Hana segera mengucapkan terima kasih dengan penuh emosi. "Terima kasih banyak." Andi Rewa tersenyum ringan. "Sudah sepantasnya aku melakukan ini." Di sisi lain, Arya Smith hampir menangis ketika mendengar kalau dia harus dibawa kembali pada bulan April untuk bersujud di depan makam Sandi Rewa dan meminta maaf. Dia memaki di dalam hatinya, "Kurang ajar. Setelah dikirim ke Suriah, aku masih harus kembali ke sini untuk dihina. Apa aku tidak akan pernah bisa bebas dari cengkraman Andi? Hatinya benar-benar jahat." Saat ini, hati Arya Smith benar-benar hancur. Namun, Arya Smith tahu bahwa saat ini dirinya hanyalah ikan di atas talenan Andi. Dia tidak punya pilihan selain pasrah menerima nasibnya. Tidak lama kemudian, Andi Rewa memanggil Ibnu Komar dan memberikan instruksi. "Siapkan pesawat, lalu atur orang-orang yang paling kau percayai untuk mengawal Arya Smith ke Suriah. Sepanjang perjalanan pastikan semuanya dirahasiakan. Jangan sampai ada orang yang mengetahui identitas aslinya. Aku akan memberimu kontak Hamid. Nanti biarkan dia mengirim helikopter langsung ke perbatasan untuk menjemputnya. Jangan gunakan jalur keluarga Rewa." Tanpa ragu sedikit pun, Ibnu Komar segera menjawab, "Baik Puang, aku akan mengurusnya sekarang juga." Andi Rewa mengangguk, lalu menatap Arya Smith dan berkata, "Situasi di Suriah sangat kacau. Setelah kau tiba di sana, sebaiknya jangan coba-coba melarikan diri. Kalau terjadi sesuatu padamu, itu sepenuhnya tanggung jawabmu sendiri." Arya Smith merasa putus asa dan hanya bisa mengangguk lemah. Dengan suara rendah dia bertanya, "Bolehkah aku membawa beberapa barang pribadi? Di sana pasti sulit mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Kalau aku bisa membawa perlengkapan mandi, pakaian, dan barang-barang lain, itu akan lebih nyaman bagiku."
Namun, Andi Rewa langsung menegaskan dengan nada dingin, "Tujuanku mengirimmu ke sana adalah agar kau benar-benar merasakan kehidupan di sana. Kau harus menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. Apa yang ada di sana, ya itulah yang harus kau gunakan. Kalau tidak, sekalian saja aku bangunkan sebuah villa untukmu di sana." Begitu mendengar nada Andi Rewa yang mulai kesal, Arya Smith tidak berani lagi mengeluh. Dia hanya bisa menundukkan kepala dengan sikap patuh. Andi pun mengisyaratkan kepada Ibnu Komar bahwa dia pergi sekarang. Ibnu Komar segera memanggil dua bawahannya dan membawa Arya Smith keluar dari ruangan. Kini di dalam ruangan hanya tersisa Andi, dua gadis dari keluarga Smith, serta Hana. Perasaan Ziva sangat campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena ayahnya tidak dibunuh. Tetapi di sisi lain, melihat pria yang selama ini dia rindukan dan cari-cari berdiri di hadapannya, membuatnya gugup dan malu seperti seorang gadis muda yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Riani juga merasa seperti itu. Dia sudah lama menaruh hati pada Andi, tetapi setidaknya dirinya memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan Andi dibandingkan Ziva. Kini, setelah akhirnya bertemu, wajar saja kalau dia begitu terharu dan bersemangat. Sementara itu, perasaan Hana pun tidak kalah rumit. Sejak awal, dia sudah mencurigai kalau pria yang membuat putrinya begitu terobsesi mungkin adalah anak dari Sandi Rewa, pria yang pernah dicintainya seumur hidup. Dan sekarang kecurigaannya telah terbukti benar. Yang membuatnya bimbang adalah kenyataan bahwa dulu dia mencintai Sandi dengan sepenuh hati, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang putrinya juga jatuh cinta pada anak Sandi. Kalau putrinya mengalami nasib yang sama seperti dirinya, sebagai seorang ibu, dia pasti akan merasa sangat sedih. Bagaimanapun, selama 30 tahun terakhir, rasa sakit karena mencintai tetapi tidak bisa memiliki sudah membuatnya tidak bisa melepaskan perasaannya. Dia pun diam-diam menghela napas di dalam hati. "Sandi, Sandi, kau benar-benar sudah menyakiti orang lain seumur hidupmu." Namun di balik semua kebimbangan itu, dia juga memiliki harapan yang kuat. Dia berharap putrinya benar-benar bisa bersama dengan Andi, menikah dengan Andi, hidup bahagia sebagai istri Andi, dan membangun keluarga bersama Andi. Itu karena dulu menikah dengan Sandi adalah impian terbesarnya yang tidak pernah terwujud. Hana sangat mengenal putrinya dan sudah sejak lama menyadari kalau Ziva sudah jatuh cinta begitu dalam. Dengan sifat Ziva yang keras kepala, maka kalau dia sudah mencintai seseorang, dia tidak akan bisa melepaskan perasaannya begitu saja. Oleh karena itu, Hana yakin kalau di dalam hati Ziva, keinginannya yang terbesar adalah bisa bersama dengan Andi. Kalau putrinya ini benar-benar bisa mendapatkan apa yang diinginkan, maka bukan hanya Ziva yang akan bahagia seumur hidup, tetapi juga dirinya sendiri. Karena dengan cara ini, seolah-olah impian masa mudanya yang tidak terpenuhi, akhirnya bisa diwujudkan melalui putrinya. Ziva tidak tahu apa yang ada di benak ibunya saat ini, tetapi di dalam hatinya sendiri, dia merasakan kegembiraan karena keinginannya telah terkabul, serta harapan dan impian yang mulai dia rajut untuk masa depan. Dia berpikir di dalam hatinya, kisah pahlawan menyelamatkan gadis memang terdengar klise dan seperti cerita murahan, tetapi itu karena kebanyakan orang tidak pernah mengalaminya sendiri. Begitu hal seperti ini benar-benar terjadi padamu, barulah kau akan menyadari betapa kuat pengaruhnya. Ketika aku memikirkan bahwa nyawaku sendiri
telah diselamatkan oleh Andi. Aku tidak bisa menahan perasaan ingin menyerahkan seluruh diriku kepadanya. Yang lebih penting lagi, dia bukan hanya menyelamatkanku 1 kali, tetapi 2 kali. Ditambah lagi, dia juga menyelamatkan kakakku, ibuku, serta saudara tiriku yang ada di sampingku sekarang. 1 kali penyelamatan saja sudah cukup untuk membuat seseorang berterima kasih seumur hidup, apalagi kalau terjadi berulang kali. Tapi aku tidak tahu apakah dia juga memiliki perasaan itu terhadapku, atau apakah dia masih lajang. Pikirannya berputar-putar dalam kebingungan. Dia ingin menanyakan hal itu kepada Andi, tetapi tidak tahu bagaimana cara memulainya. Akhirnya, Andi lah yang lebih dulu memecah keheningan. Dia menatap Hana dengan penuh rasa hormat dan berkata, "Bibi Hana, selama ini aku sudah membuatmu dan putrimu tinggal di sini tanpa bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Aku benar-benar merasa bersalah atas hal itu." Hana segera berkata, "Andi, jangan berkata begitu. Kalau bukan karena kau, aku dan Siva sudah lama mati. Bagaimana mungkin kami bisa hidup dengan selamat seperti sekarang?" Lalu dia menambahkan, "Lagi pula, kau tidak mengizinkan kami menghubungi orang luar juga demi keselamatan kami sendiri. Aku sangat mengerti dan menghargai itu." Andi Rewa tersenyum kecil dan berkata, "Baguslah kalau Bibi Hana bisa memahaminya." Setelah itu, dia melanjutkan, "Mengenai situasi saat ini, memang belum bisa dipastikan apakah keluarga Smith akan terus menargetkan Bibi setelah mengetahui kalau Bibi masih hidup. Namun, aku sudah mengungkap semua kejahatan mereka kepada publik. Aku yakin selama mereka masih punya akal sehat, mereka tidak akan berani lagi berbuat sesuatu kepada Bibi." Hana menghela napas. Dia menekan emosi di dalam hatinya dan berkata, "Semua ini berkat-Mu. Kalau tidak, aku dan Siva pasti sudah mati sia-sia." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Bibi Hana, secara prinsip, sekarang Bibi dan Siva sudah bisa pergi dengan bebas. Namun, aku masih memiliki satu permintaan, dan kuharap Bibi bisa menerimanya." Hana segera berkata dengan tulus, "Andi, kau tidak perlu bersikap sungkan dengan Bibi. Kalau kau punya permintaan, katakan saja." Andi Rewa menjelaskan, Arya Smith sebentar lagi akan dikirim ke Suriah. Dalam waktu dekat, dia akan benar-benar menghilang dari mata keluarga Smith dan juga dari pandangan publik. Aku yakin keluarga Smith pasti akan mati-matian mencari tahu keberadaannya. Kalau aku membiarkan Bibi dan Siva pergi sekarang, mereka pasti akan mencurigai kalau kalian tahu sesuatu. Oleh karena itu, aku ingin meminta kalian berdua untuk tetap merahasiakan ini untuk sementara waktu." Tanpa ragu sedikit pun, Hana langsung mengangguk dan berkata, "Andi, jangan khawatir. Bibi dan Siva tidak akan pernah menggigit tangan yang sudah menyelamatkan kami. Kalau ada yang bertanya kemana kami selama ini, Bibi akan mengatakan bahwa kami diselamatkan oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui. Kalau mereka menghubungkan hilangnya Arya Smith dengan ini, biarkan saja mereka menebak-nebak. Aku akan tetap menyangkalnya." Andi Rewa mengangguk puas, lalu menatap Siva dan berkata dengan serius, "Aku juga meminta bantuan darimu." Siva tiba-tiba gugup ketika Andi berbicara langsung kepadanya. Namun di dalam hatinya dia juga merasa sedikit dilema. Bagaimanapun juga, dirinya adalah bagian dari keluarga Smith. Kalau di masa depan, Andi Rewa benar-benar menganggap keluarga Smith sebagai musuh bebuyutan dan terus menyerang mereka, sebagai keturunan keluarga Smith, dia pasti akan berada dalam posisi yang sulit. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan Andi,
aku bisa memenuhi permintaanmu, tapi bolehkah aku bertanya sesuatu padamu?" Andi Rewa mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tentu, silakan tanyakan." Siva mengumpulkan keberanian. Dia menatap Andi dan bertanya, "Di masa depan, bagaimana rencanamu terhadap keluarga Smith? Apakah kau akan terus menyerang mereka tanpa ampun, atau kau akan melepaskan mereka?" Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Apakah aku akan melepaskan mereka atau terus melanjutkan ini? Semuanya tergantung pada seberapa besar keterlibatan keluarga Smith dalam kematian kedua orang tuaku. Siapapun yang terlibat, aku tidak akan melepaskannya. Namun, bagi mereka yang tidak terlibat, selama mereka tidak menantangku, aku juga tidak akan mencari masalah dengan mereka. Kalau di masa depan kau menjadi kepala keluarga Smith, dan mereka yang harus membayar harga sudah menerima ganjaran mereka, maka aku dan keluarga Smith bisa hidup tanpa harus mengganggu satu sama lain." Siva mengangguk pelan dan berkata dengan suara rendah, "Terima kasih, Tuan Andi." Baginya, meskipun kata-kata Andi terdengar dingin, tapi setidaknya Andi adalah seseorang yang memiliki batasan yang jelas antara balas dendam dan keadilan. Andi Rewa melihat jam dan berkata, "Nanti sore, aku akan menyuruh seseorang mengantar kalian ke pinggiran kota. Saat itu, kalian akan diberikan sebuah ponsel agar bisa menelpon polisi. Setelah itu, kalian bisa kembali ke kehidupan normal." Kemudian, dia menoleh ke Riani dan berkata, "Namun, situasi Riani agak berbeda. Bagaimanapun, dia sudah melakukan kejahatan serius di Jepang atas perintah Arya Smith. Sekarang seluruh Jepang sedang mencarinya. Oleh karena itu, aku meminta kalian untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak membocorkan keberadaannya kepada siapapun." Hana mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Bibi tidak akan memberitahu siapapun tentang Riani." Siva juga menatap Riani dan dengan serius berkata, "Riani, dia tetaplah adikku. Aku pasti tidak akan mengungkap keberadaannya kepada siapapun." Mendengar ini, hati Riani tersentuh. Sebenarnya sejak awal dia sudah tahu kalau Siva adalah kakaknya. Meskipun mereka lahir dari ibu yang berbeda, namun mereka tetap memiliki darah yang sama mengalir di tubuh mereka. Karena itulah dia selalu merasakan ikatan keluarga dengan Siva. Namun, karena dia tumbuh sebagai seorang pengawal di keluarga Smith, dia selalu menjaga jarak dari Arya Smith, Siva, dan Josh. Terlebih lagi, sejak identitasnya terungkap, dia merasa sulit untuk menghadapi anggota keluarga Smith, terutama Josh dan Siva, serta ibu mereka, Hana. Bagaimanapun juga, ibunya dahulu adalah orang ketiga yang menghancurkan rumah tangga keluarga Smith. Dalam pandangan masyarakat, seorang perempuan yang merebut suami orang lain dan bahkan memiliki anak dari hubungan itu adalah sesuatu yang sangat tercela. Dia takut akan kemarahan dan kebencian keluarga Smith terhadapnya. Namun di luar dugaannya, Siva sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menyalahkannya. Bahkan, Siva dengan tulus mengakui dirinya sebagai adik. Hal ini benar-benar membuatnya terharu. Dengan mata berkaca-kaca, Riani membungkuk dengan hormat kepada Hana dan Siva, lalu berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, Nyonya Besar. Terima kasih, Nona Besar." Sejak kecil dia sudah terbiasa memanggil Hana sebagai Nyonya Besar dan Siva sebagai Nona Besar. Sebagai seorang pengawal dalam keluarga Smith, dia tetap dianggap sebagai bawahan, sehingga dia harus menggunakan panggilan kehormatan kepada anggota keluarga utama. Namun Hana segera berkata, "Riani, mulai sekarang jangan panggil aku Nyonya Besar lagi, panggil saja aku Bibi." Siva juga melangkah maju. Dia merangkul lembut lengan Riani dan berkata dengan tulus, "Riani, karena kita
berbagi darah yang sama, maka kau adalah adikku. Mulai sekarang, jangan panggil aku nona besar lagi. Kalau kau benar-benar mengakui ini, panggil saja aku sebagai kakak." Mata Riani dipenuhi dengan air mata. Dia menatap Ziva dan dengan suara tersendat karena tangisnya, dia berkata, "Kakak." Ziva tersenyum lembut. Dia menghapus air mata di wajah Riani, lalu menghela nafas sebelum berkata dengan serius, "Riani, selama ini keluarga Smith sudah sangat bersalah padamu. Kakak berjanji, mulai sekarang, aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahan mereka." Sejak kecil Riani selalu merasa rendah diri. Tanpa kehadiran seorang ayah, dia tumbuh besar di keluarga Tanujaya hingga berusia 18 tahun. Barulah akhirnya dia dikirim ke sisi ayahnya, tetapi hanya sebagai seorang pengawal. Setelah tiba di keluarga Smith, setiap hari dia menyaksikan bagaimana Arya Smith memperlakukan Ziva dengan penuh kasih sayang yang begitu nyata. Setiap kali melihatnya, hatinya dipenuhi dengan rasa iri. Dia tahu kalau Arya Smith bukan hanya ayah bagi Ziva, tetapi juga ayahnya sendiri. Namun, dia tidak pernah bisa memanggilnya ayah secara terbuka. Apalagi bersikap manja di hadapan Arya Smith seperti yang dilakukan Ziva. Hanya ketika mereka berdua saja, Arya Smith akan menunjukkan sedikit kasih sayang seorang ayah. Tetapi begitu ada orang lain di sekitar mereka, Arya Smith segera kembali menjadi sosok kepala keluarga Smith yang berwibawa, seolah-olah Riani bukanlah siapa-siapa baginya. Karena itu, Riani sangat iri pada Ziva. Di matanya, Ziva adalah seperti seekor angsa yang lahir dengan kehormatan dan kasih sayang yang melimpah. Sedangkan dirinya sendiri hanyalah seekor itik buruk rupa di dalam dongeng. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia hanyalah bagian awal dari kisah itik buruk rupa itu, tanpa kesempatan untuk berubah menjadi angsa yang anggun. Di kalangan atas, status anak haram selalu dipandang hina. Sekalipun orang-orang sekarang tahu bahwa dia adalah putri kandung Arya Smith, mereka tetap akan memandangnya dengan tatapan merendahkan. Karena itu, dia merasa bahwa dirinya dan Ziva tetap berada di dunia yang berbeda. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah Ziva bukan hanya tidak meremehkannya, tetapi bahkan dengan tulus mengakui hubungan saudara mereka. Hal ini membuat hati Riani terasa hangat dan penuh dengan rasa terharu. Dengan mata berlinang air mata, dia menggenggam tangan Ziva erat-erat dan berkata sambil terisak, "Kak, kalau nanti ada yang berani mengganggumu, katakan saja padaku. Aku akan membelamu. Aku memang tidak memiliki keahlian lain dan juga tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, tetapi kalau soal bertarung, aku cukup ahli. Tidak peduli siapa yang berani menyakitimu, aku pasti akan menghajarnya." Ziva tersenyum hangat dan berkata, "Mendengar ini saja, aku sudah merasa tenang. Mulai sekarang, aku juga punya seorang ahli bela diri sebagai pelindung pribadiku. Kalau ada yang berani menggangguku, aku pasti akan meminta bantuanmu." Riani mengangguk berulang kali dengan semangat. Di samping mereka, Hana ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Riani, sekarang kau berada di sisi Andi. Bibi harap kau bisa lebih mengendalikan sifat temperamentalmu dan tidak lagi terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan." Riani merasa malu dan segera mengangguk, berkata dengan penuh rasa hormat, "Jangan khawatir Bibi Hana, aku berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar moral lagi." Hana tersenyum puas dan berkata, "Setelah semua masalah di Jepang mereda, kau bisa memulai hidup baru dengan identitas yang berbeda." Namun, meskipun Riani mengangguk, matanya tetap menunjukkan sedikit kebingungan dan keraguan. Dia sangat sadar bahwa dengan kejahatan yang pernah dia lakukan,
Jepang tidak akan pernah berhenti mencarinya. Bahkan, kalaupun dia menjalani operasi plastik dan mengganti identitasnya, itu tetap tidak akan menjamin keamanannya. Karena ketika dia ditangkap di Jepang, pihak berwenang sudah mengumpulkan DNA-nya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia ubah. Riani sering menonton program investigasi kriminal. Dia tahu bahwa banyak buronan yang berhasil melarikan diri selama 10 atau 20 tahun. Mereka sudah mengganti identitas dan bahkan merombak wajah mereka. Tetapi pada akhirnya mereka tetap tertangkap melalui pencocokan DNA. Oleh karena itu, dia merasa kalau dirinya hanya berhasil melarikan diri sementara, tetapi bayangan dari masa lalunya akan selalu menghantuinya. Pada saat itu, Andi Rewa berbicara, "Bibi Hana, Siva, sebaiknya kalian berdua kembali ke kamar dan beristirahat. Nanti sore, aku akan mengatur agar kalian bisa pergi dengan aman." Hana tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas semua usahamu, Andi." Andi Rewa tersenyum ringan. "Sudah seharusnya aku melakukan ini." Tiba-tiba Siva memberanikan diri berbicara, "Tuan Andi." Andi Rewa menoleh ke arahnya, menunggu kata-kata selanjutnya. Siva buru-buru berkata, "Tuan Andi, bolehkah aku meminta nomor kontakmu?" Melihat putrinya memberanikan diri meminta kontak Andi, Hana khawatir Andi akan menolak. Maka dia pun segera menimpali, "Oh iya, Andi, sebaiknya kau tinggalkan kontakmu pada kami, agar kalau ada sesuatu di masa depan, kita bisa lebih mudah berkomunikasi." Mengingat Hana sudah berbicara sebagai seorang senior, Andi Rewa merasa tidak pantas menolak. Dia pun mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Baiklah, mari saling bertukar kontak. Kalau ada keperluan, kita bisa berkomunikasi lewat chat." Namun, Siva tersipu malu dan berkata, "Ponselku dan ponsel ibu sudah diambil oleh anak buahmu." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baiklah, nanti aku akan meminta Tuan Ibnu Komar untuk mengembalikan ponsel kalian, sekaligus mereka akan memberikan nomor kontakku padamu." Siva merasa senang dan segera berkata, "Terima kasih, Tuan Andi." Tiba-tiba Hana teringat sesuatu dan bertanya, "Oh ya, Andi, saat di pelelangan kemarin, orang yang bersaing denganku untuk membeli rumah kecil yang pernah ditinggali ayahmu, itu adalah kau, bukan?" Andi Rewa tersenyum dan menjawab, "Benar, itu adalah aku." Hana penasaran, "Lalu kenapa akhirnya kau mengalah pada Bibi?" Andi Rewa mengangkat bahu dan berkata, "Aku merasa kalau mungkin rumah itu lebih berarti bagi Bibi daripada bagiku." Hana tersenyum penuh rasa terima kasih. "Terima kasih sudah rela melepaskannya untuk Bibi." Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Itu sudah seharusnya." Setelah berpamitan dengan Hana dan Ziva, Andi pun keluar dari kamar mereka bersama Riani. Begitu mereka melangkah keluar, Ibnu Komar sudah menunggu di depan pintu. Begitu melihat Andi, dia segera mendekat dengan penuh hormat dan berkata, "Puang, aku sudah mengatur semuanya. Dalam setengah jam lagi, kami akan mengirim Arya Smith ke bandara. Tapi dia masih memiliki beberapa anak buah yang juga kami tahan. Apa yang harus kami lakukan terhadap mereka? Apakah akan dikirim bersama dia?" Andi Rewa melambaikan tangannya, "Tidak perlu. Kalau kita mengirim mereka bersamanya, itu sama saja dengan memberinya beberapa pelayan. Biarkan Arya Smith pergi ke Suriah sendirian. Sesampainya di sana, dia harus menggali sumur sendiri, memasak sendiri, bahkan membersihkan toiletnya sendiri. Biarkan dia mengalami sedikit penderitaan." Setelah berkata demikian, Andi Rewa melanjutkan, "Adapun mengenai anak buahnya, kirim saja semuanya ke Albert." Ibnu Komar tertawa kecil. "Baik, Puang, aku akan segera mengaturnya." Andi Rewa kembali mengingat sesuatu dan berkata, "Oh iya, sebentar lagi aku akan mengirimmu nomor rekening. Pastikan Arya Smith mentransfer 10 miliar
yang sudah dia janjikan sebelum dia pergi. Andi Rewa kemudian mengirimkan nomor rekening Swiss yang diberikan oleh Hamid kepada Ibnu Qomar. Setelah menerimanya, Ibnu Qomar segera menemui Arya Smith. Arya Smith tidak berani menunda-nunda. Dia segera menelpon kepala keuangan salah satu perusahaan luar negeri milik keluarga Smith dan memerintahkannya untuk segera mentransfer 10 miliar ke rekening tersebut. Meskipun Arya Smith bukan kepala keluarga, tapi dia masih memiliki otoritas untuk mengelola dana sebesar itu. Setelah identitasnya diverifikasi, kepala keuangan langsung mengirim 10 miliar ke rekening yang ditunjuk. 10 menit kemudian, Andi Rewa menerima panggilan dari Hamid. Di telepon, suara Hamid terdengar penuh keterkejutan dan bahkan sedikit tidak jelas. Saudaraku, aku baru saja menerima transfer 10 miliar. Ini pasti ulahmu, bukan? Andi Rewa tersenyum ringan dan menjawab, "Ya, aku yang mengaturnya." Hamid hampir berteriak, "Saudaraku, kenapa kau mengirimkan begitu banyak uang kepadaku?" Andi Rewa tertawa. "Anggap saja sebagai dukungan kecil dariku. Aku pernah bilang, bukan? Aku ingin mendukung perjuanganmu. Kalau suatu hari nanti kau berhasil menjadi penguasa besar, jangan lupakan aku." Hamid tidak menyangka kalau 10 miliar, jumlah yang sangat besar, hanya dianggap sebagai dukungan kecil oleh Andi Rewa. Suaranya bergetar karena terharu, bahkan terdengar seperti ingin menangis. "Saudaraku, kau benar-benar penyelamat hidupku. Kakiku yang cacat ini bisa sembuh berkat obat ajaibmu. Dan sekarang kau bahkan memberikan dana untuk membantuku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu." Andi Rewa tertawa ringan dan berkata, "Pertemuan kita adalah takdir. Karena kita sudah ditakdirkan untuk bertemu, berarti melakukan sesuatu untukmu adalah hal yang seharusnya." Setelah itu Andi bertanya, "Ngomong-ngomong, setelah mendapatkan dana ini, apa rencanamu selanjutnya?" Hamid menjawab tanpa ragu, "Saudaraku, terus terang saja sejak kakiku terluka, banyak orang dari kelompokku yang pergi meninggalkanku, dan aku belum punya kesempatan untuk menggantikan mereka. Sekarang aku memiliki dana yang cukup. Aku berencana untuk mengumpulkan kembali pasukanku, memperluas kekuatan kami sejauh mungkin, dan membeli beberapa perlengkapan tempur yang lebih canggih. Tentu saja, aku tidak akan membeli peralatan berat. Fokusku adalah meningkatkan persenjataan individu dan peralatan ringan." Namun Andi Rewa segera menasihati, "Saudaraku, menurutku dalam tahap ini, lebih baik kau jangan gegabah memperluas pasukanmu." Hamid bingung dan bertanya, "Kenapa begitu? Apa pendapatmu?" Andi Rewa menjelaskan dengan serius, "Sekarang, kau menguasai wilayah yang sangat strategis, mudah dipertahankan dan sulit untuk diserang. Ditambah lagi, musuhmu juga tidak memiliki persenjataan yang sangat canggih. Jadi, menyerangmu bukanlah hal yang mudah. Kalau kau secara buta memperluas pasukan, itu sebenarnya tidak terlalu bermanfaat bagimu." Andi Rewa melanjutkan, "Tapi menurutku, masalah terbesar yang kau hadapi saat ini adalah pertahanan yang masih terlalu lemah. Helikopter yang kau miliki jumlahnya sangat terbatas. Kalau satu jatuh, maka jumlahnya langsung berkurang satu. Hal yang sama berlaku untuk kendaraan lapis baja. Kalau kau kehabisan perlengkapan, pertahananmu akan lemah. Daripada begitu, lebih baik kau fokus membangun infrastruktur pertahanan yang kuat. Manfaatkan dana yang ada untuk memperkuat posisimu. Lalu sembunyikan kekuatanmu dan bersabar sambil menunggu kesempatan." Hamid terkejut. "Membangun infrastruktur? Tapi saudaraku, aku tinggal di daerah pegunungan seperti ini. Apa yang bisa aku bangun?" Andi Rewa tertawa. "Tentu saja kau harus menggali terowongan dan menyimpan persediaan makanan sebanyak mungkin.
Kemudian Andi memperingatkan, musuhmu memang memiliki kekuatan yang lebih besar secara keseluruhan, tetapi mereka tidak memiliki senjata pemusnah massal yang sebenarnya. Mereka hanya memiliki pesawat tempur dan artileri tua. Bahkan mereka tidak mampu membeli rudal. Perang yang kalian lakukan ini sama sekali bukan perang modern. Ini lebih mirip perang di era 1950-an hingga 1970-an. Kalau ini adalah perang modern, markasmu pasti sudah lama dihancurkan. Musuh hanya perlu mengirim beberapa pesawat pengebom atau meluncurkan beberapa rudal taktis dan seluruh tempatmu akan rata dengan tanah. Namun, karena mereka tidak mampu berperang dengan teknologi modern, maka membangun infrastruktur justru sangat masuk akal. Jadi, semakin seperti ini, semakin penting bagimu untuk memperkuat pertahananmu sendiri. Misalnya, kau bisa mengerahkan para prajurit untuk membangun banyak bunker anti udara dan anti artileri di desa-desa sekitar. Selain itu, belilah peralatan tambang ringan, lalu manfaatkan gunung sebagai perlindungan alami untuk membangun benteng pertahanan di lereng depan maupun lereng belakang. Dengan begitu, kalau musuh mulai membombardir kalian, kalian bisa segera berlindung di dalam bunker dan meminimalkan kerugian sebanyak mungkin. Lebih dari itu, kalau kau memiliki benteng di lereng belakang gunung, mereka akan kesulitan merebut basis pertahananmu. Bahkan kalaupun mereka berhasil memasuki lembahmu, pasukanmu bisa menembaki mereka dari ketinggian dan membuat mereka masuk tanpa bisa keluar lagi. Di ujung telepon, mata Hamid berbinar mendengar strategi ini. Andi Rewa melanjutkan, kalau kau memperkuat pertahananmu dengan baik dan membuat basis pertahananmu menjadi benteng baja, maka mereka akan kesulitan menundukkanmu. Pada akhirnya, mereka akan menyerah dan beralih menyerang kelompok pemberontak lainnya. Sedangkan kau, tetaplah bertahan di tempatmu. Jangan menyerang tanpa alasan. Kalau musuh datang, kau bertahan. Kalau mereka pergi, kau gunakan waktu itu untuk beristirahat dan memperkuat kekuatanmu. Dengan cara ini, kau bisa menjaga pasukanmu tetap utuh, sambil secara bertahap merekrut pasukan yang tercerai-berai akibat kekalahan kelompok lain. Hamid semakin bersemangat. Saudaraku, dari mana kau belajar semua ini? Kedengarannya sangat masuk akal. Andi Rewa tertawa. Aku belajar dari banyak membaca buku, fokus membangun pertahanan dan memperkuat persediaan tanpa tergesa-gesa menyerang. Ini disebut gali lubang dalam, kumpulkan persediaan, dan tunda penobatan. Andi Rewa melanjutkan, dan tentang bagaimana kau bisa merekrut pasukan dari kelompok pemberontak lain yang kalah. Ini disebut menonton api dari seberang sungai. Atau dengan kata lain, lebih baik orang lain yang mati, bukan aku. Hamid merasa sedikit ragu, tapi kalau pasukan sekutu meminta bantuanku, aku tidak mungkin hanya menonton tanpa melakukan apapun, bukan? Andi Rewa tersenyum. Kenapa tidak? Biarkan mereka bertarung. Kau hanya perlu menonton. Hamid merasa canggung. Aku khawatir sikap seperti itu akan membuatku dikucilkan oleh kelompok pemberontak lainnya. Andi Rewa menjawab dengan serius. Dikucilkan tidak masalah. Yang penting kau tetap hidup. Jangan mencari masalah. Tetapi juga, jangan terlalu dekat dengan kelompok lain. Fokuslah menjaga kekuatanmu sendiri. Kalau suatu hari kelompok pemberontak kalah dan kau masih bertahan, maka kau akan menjadi batu keras yang sulit dihancurkan. Saat itu, pemerintah mungkin akan memilih untuk menawarkan rekonsiliasi kepadamu, bahkan mungkin memberimu jabatan politik. Setelah berkata demikian, Andi Rewa tersenyum tipis dan menambahkan, ini yang disebut strategi. Maju bisa menyerang, mundur bisa bertahan. Hamid terdiam cukup lama. Sebelumnya, dia dan kelompoknya selalu berperang tanpa strategi yang jelas. Siapapun yang ditemui di medan perang pasti akan mereka lawan habis-habisan. Mayoritas kelompok pemberontak
hanya memikirkan pertempuran saat ini tanpa rencana jangka panjang. Sebaliknya, meskipun Andi Rewa tumbuh di masa damai dan tidak pernah mengalami perang secara langsung, tapi dia belajar banyak dari buku-buku. Dia memahami berbagai strategi perang dan memiliki wawasan yang luas tentang bagaimana mempertahankan kekuatan dalam jangka panjang. Dengan dasar pemikiran ini, Andi dengan cepat bisa menganalisis situasi Hamid dan memberikan strategi yang lebih akurat dan efektif. Kalau Hamid bisa menerapkan strategi gali lubang dalam, kumpulkan persediaan, dan tunda penobatan, maka terlepas dari apakah pemberontakan berhasil atau gagal, Hamid tetap memiliki peluang untuk menang. Setelah mendengar penjelasan Andi Rewa, Hamid merasa sangat tercerahkan dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, setelah mendengar semua ini, pikiranku jadi sangat jernih. Aku akan segera mengerahkan orang-orangku untuk membeli peralatan tambang ringan, lalu segera membangun benteng pertahanan di daerah strategis dan sekitar pegunungan. Selain itu, aku juga akan membeli lebih banyak persenjataan serta persediaan makanan dan obat-obatan untuk mempersiapkan pertahanan jangka panjang."